bulan penuh berkah, Ramadan bulan bahagia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan kembali materi dengan topik keutamaan Ramadan, Pak Ustadz ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Mari kita sama-sama untuk mengetahui bagaimana keutamaan terdapat di bulan suci Ramadan. Ya, betul. Bulan Ramadan dikatakan sebagai syahrul barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Jangan-jangan berbuka puasanya, sahurnya saja. Iya, ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Kata Rasul, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Kan orang yang sedang sahur itu didoakan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Meski ngantuk, Pak Ustadz, itu teh ngantuk banget kan. Sahur tuh. Itu makanya makanya, semalas apapun, iya, semalas apapun. sahur jangan sampai ditinggalkan. Walaupun hanya seteguk air putih, Walaupun jangan hanya sampai itu. ditinggalkan. Jadi seteguk air putih pun itu dapat keberkahan. Keberkahan. Wah, Masya Allah tuh. Kan dalam Al-Quran dikatakan wabil asarium yastaghfirun. Pada waktu sahur itu ya orang-orang membaca istighfar, mohon ampun pada Allah Jadi ada Subhanahu wa taala. amalan juga. Enggak langsung tidur lagi itu tuh kan ya. Bagusnya kita tahajud ketika sholat malam itu kan. Iya. Setelah itu kita istighfar. Waktu sahur itulah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Oke, siap catatan kita ya, teman-teman. Itu adalah syahrul barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Oke, Masya Allah. Kemudian dikatakan pula bulan Ramadan ini dikatakan sebagai syahrul mudha'afah, bulan dilipat gandakan pahalanya. Masya Allah. Ya. Iya. Contohnya Pak Ustadz. Sampai-sampai puasa Ramadan itu, kalau amal-amalan yang lain selain puasa itu baginya, tetapi ketika pahala Ramadan itu, pahala puasa Ramadan itu fa innahu li wa ana azibihi. Jadi sesungguhnya puasa Ramadan pahalanya itu aku yang mengatur, kata Allah. Oh, jadi aku yang akan membalasnya. Wa ana azibihi. Bukan malaikat lagi misalkan yang menghantarkan, langsung Allah yang ngasih. Jadi saking banyaknya gitu. Masya Allah. Berarti bisa lebih dong kebaikan di bulan Ramadan itu. Wah, ini Allah langsung combo ya, pahalanya berkombo. Wa ana azibihi, aku yang akan membalasnya. Masya Allah. Karena emang puasa itu kan ibadah yang penuh dengan misteri. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Tidak ada yang tahu bahwa kita sedang puasa. Tapi kan kelihatan lemas gitu. Istri kita pun tidak tahu bahwa kita sedang puasa. Siapa tahu nanti tadi lagi wudhu minum air gitu kan. Bener. Atau mungkin jajan es doger di jalan tadi. Iya. Bisa saja berbohong ya. Makanya kenapa puasa itu mendapatkan tempat khusus di sisi Allah? Karena memang ibadah yang penuh dengan misteri. Tidak ada yang tahu. Oh, maksudnya nggak ada yang tahu rahasia tidak kita ya? Oleh orang lain. Kalau sholat ada gerak. Iya betul, terlihat ya sholatnya ya. Wah, kalau misalkan naik haji juga satu kampung orang ikut nganter. Zakat ada materi yang dikeluarkannya. Tapi puasa itu tidak ada yang tahu bahwa kita sedang Makanya sampai Allah dalam diskusi mengatakan innahu li wa ana azib. Apa tuh Ustaz? Puasa adalah untuk aku dan akulah yang akan membalas. Masya Allah. Berarti kita puasa kita tuh sebenarnya untuk Allah ya. Luar biasa. Bukti ketakwaan ya. Keren banget. Hebat. Kemudian berikutnya adalah puasa juga dikatakan Ramadan dikatakan sebagai syahrul ijabah, bulan diijabahnya doa. Dasarnya apa? Al-Quran surat Al-Baqarah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, aku mengijabah orang yang berdoa kepadaku. Doa apapun. Iya. Tapi syarat ijabah doa itu dua. Gimana Pak Ustadz nih? Pertama adalah faliyastajibuli, kata Allah. Penuhi dulu kewajiban kepadaku. Dahulukan dulu kewajiban kepada Allah. Iya. Jadi jangan na'budu dulu baru nasta'in gitu. Jadi pengabdian dulu yang maksimal kepada Allah, baru minta tolong. Bahkan tidak usah diminta pun Allah pasti akan ngasih gitu. Karena Allah tahu ya. Asal pengabdian kita maksimal kepada Allah. Jadi syarat utamanya harus
rajin ibadah gitu ya. Sholat selalu di awal waktu, selalu berjamaah, ya mulai sholat duhanya, Iya. selalu berzikir kepada Allah, Berarti menolong ya, hablum minallahnya mantap, hablum minan nasnya juga hebat, sesama manusianya juga luar biasa. Udah, kalau sudah fal yastajibu li kata Allah, penuhi dulu kewajiban-kewajiban kepadaku. baru Allah kabulkan. Syarat yang kedua adalah wal yu'minu bi, yakin, percaya kepadaku bahwa doa itu pasti dijabah. Meskipun Tidak belum boleh kita terkabul. ragu-ragu, tidak boleh. Tapi kan belum terkabul Pak Ustadz, gimana? Nah, Ini yang kan kita bentuk menyikapinya. pengabulan doa kan macam-macam. Ada yang cash and carry langsung. Langsung dikabulkan. Ada yang dipending, mungkin disimpan sebagian untuk di akhirat nanti. Karena kalau diberikan di dunia semuanya habis nanti. Oh iya, si doa itu tuh ya harapan. Ada kita. juga yang Apa yang terakhir? dihindari dari bahaya. Dari doa itu kita. Dihindari dari bahaya. Contohnya Yang misalnya- seharusnya mungkin kita ke hantem mobil jadi enggak gitu. Oh, Yang mestinya kita celaka itu parah jadi diselamatkan. Masya Allah, jadi doa kita Ya. masuk ke itu ya. Makanya terus ke berdoa slot yang dan biar kita berdoa. selamat gitu. Makanya dalam ayat lain dikatakan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di mana ada hambaku bertanya tentang aku, katakan aku adalah dekat. Jadi kedekatan Allah dengan kita itu aqrabu min hablil warid. Lebih dekat daripada urat leher kita. Nah itu maksudnya apa sih Ustaz? Saking dekatnya gitu. Saking dekatnya. Jadi tidak ada bahasa kesepian orang yang beriman sebenarnya. Masya Allah ya. Betul-betul Allah itu dekat. Bahkan ketika kita mendekat sejengkal, Allah akan mendekat. Ya. Ketika mendekat selengan, Allah akan mendekat satu depak. Ketika kita mendekat sambil berjalan, Allah akan Berlari. berlari. Jadi betapa rohimnya Allah, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Masya Allah. Bulan Ramadan ini dikatakan bulan dilipat gandakan pahalanya. Pahala apa? Infak yang biasa dilakukan di luar Ramadan ya. akan jauh berbeda dengan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Masuk amalan-amalan yang lain, baca Al-Quran. Untuk itulah bulan dilipat gandakan pahalanya. Syahrul Mudha'afah. Oke, Masya Allah. Yang berikutnya disebut dengan Syahrul Ijabah, bulan diijabahnya doa. Kemudian yang berikutnya adalah Apa nih yang terakhir? Syahrul Ataqah, bulan pembebasan. Pembebasan maksudnya? Jadi di bulan Ramadan ini orang yang tercatat akan memasuki neraka itu sebagai catatan akan dibebaskan di bulan Ramadan ini. Makanya maksudnya orang yang sudah tercatat Iya, akan iya. masuk ke Udah dalam pasti neraka dia masuk itu neraka. ya. sama Allah Itu di bulan Ramadan ini dibebaskan oleh Allah, di dulu. Syahrul Ataqah. Makanya dalam doanya di Masjidil Haram juga, di Masjid Nabawi juga, ya. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina. Kemudian wa ummahatina minan nar. Ya Allah, selamatkan Ya. saudara-saudara kami, bapak ibu kami dari catatan-catatan Neraka, yang ada ya. pada api neraka itu. Untuk Oh gitu. sungguh luar biasa. Apalagi Dan yang makanya doa ini banyak ya. Insya bulan Allah. Ramadan ini bulan kesempatan. Sangat-sangat. Kita masuk ke dalam training center, pusat latihan. Jangan sampai Jadi Ramadan ada itu bagian dari pusat satu latihan. waktu pun yang terbuang dengan sia-sia. Jadi sangat rugi sekali. Iya. Makanya ketika Rasulullah naik mimbar itu Iya. di Masjid Nabawi itu ada tangga 3, 1, 2, 3. Jadi ketika naik tangga yang pertama Rasul mengatakan amin. Oke. Tangga yang kedua mengatakan amin. Tiga juga Tangga yang sama. ketiga juga mengatakan amin. Ketika tuh? selesai khutbah Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau Iya, iya, mengatakan bilang amin amin ya. 3 kali Tiga tadi?" Siap naik tangga. Kemudian kata Rasul, "Tadi ketika naik tangga yang pertama saya dibisikin malaikat. gitu ya. Oh. Dan malaikat itu ngomong betapa meruginya orang yang disebut namamu Muhammad tapi tidak mengucapkan sholawat kepada engkau." Kata Rasul, "Amin." Gitu kan. Oh, berarti yang itu yang tidak baca sholawat ya. Makanya Sedih sekali. di dalam karangan Ibnul Qayyim itu Tentang sholawat. fadilah sholawat itu ada 40. Banyak banget. Banyak sekali. Menyangkut urusan dunia dan akhirat. Dengan sholawat saja ya. Iya. Ustaz ya. Bahkan yang paling dahsyat nanti ketika di akhirat itu, ketika kita nyebrang sirat Iya. yang di bawahnya
yaitu apa? Neraka jahanam dalam keadaan gelap gulita. Di situ kita akan mendapatkan kasratun nur, cahaya, sehingga kita menjadi terang dengan bacaan sholawat yang sering kita baca selama Cahaya ini. yang dari sholawat itu kita ya Pak Ustaz. Kemudian yang berikutnya Apa yang tasbitul qadam, meneguhkan kaki kita. Kaki kita agar tidak terpeleset Oh. ketika menyeberang sirat jembatan itu yang lebih lembut daripada rambut, Ya, betul, benar. lebih tajam daripada pedang. Kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah tidak akan tersesat menuju kepada surganya Allah. Sebagai GPS lah, GPS-nya Sholawatnya kita tuh untuk menuju kepada surganya Allah itu dengan sholawat. Oh, Masya Allah tuh teman-teman. Sebagai Google Map-nya gitu. Banyak banget keutamaannya ya. Itu baru 3 tuh Urusan tadi tuh. dunia, urusan akhiratnya banyak. Kan membaca sholawat kepadaku, kata Rasul, sekali Allah menurunkan rahmat 10. Membaca sholawat 10 kali Allah menurunkan rahmat 100. Membaca sholawat 100 Allah mencukupi kebutuhannya 30%, sekarang 70% nanti di akhirat. Yang membaca sholawat 1000 kali, maka kata Rasul, lam yamut hatta yubasyara bil jannah, tidak akan meninggal dunia sebelum dipertontonkan tentang surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa. Teman-teman, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Makanya kita dawamkan. kata Rasul, dikatakan amin di mana disebut namamu ya Muhammad, tidak mengucapkan salawat kepada engkau. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit di mana disebut nama Muhammad tidak menjawab mengucapkan salawat kepada engkau. Waduh, dan diaminkan lagi. Oh, diaminkan Rasulullah. Ketika naik tangga yang kedua, Ya, apa tuh? Rasul mengatakan amin juga. Kemudian Doanya. malaikat membisikkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, betapa meruginya orang yang masih punya kedua orang tuanya. Kemudian dia tidak bisa mengantarkan kedua orang tuanya dan pribadinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasul, amin. Makanya pahala besar yang masih punya kedua orang tua, Ya. yang masih bisa diurus oleh kita. Antarkan mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu Dengan wa cara taala. apa nih Pak Ustaz? Dengan cara berikan apa namanya? Stimulus, semangat untuk beribadah terus, kesempatan. Kita berbakti gitu ya. Berbakti. Kemudian jangan diingatkan masalah ibadahnya. Oh, jadi anak juga ada ada hal untuk mengangkat orang tua boleh nggak ya? Iya. Takutnya kan nggak sopan, misalkan Pak Ustaz. Enggak. Oh gitu. Itu Jadi, juga poin bagus ya. antarkan mereka itu keduanya itu, termasuk kita sendiri mengantarkan masuk ke dalam surganya Allah. Oke. Kemudian ketika naik tangga yang Ya, ketiga, apa tuh? Doa. Rasul dibisikin oleh malaikat betapa meruginya orang yang masuk di bulan Ramadan setelah selesai Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, nauzubillah. Sangat Itu rugi, rugi banget sangat loh. rugi, sangat Gak rugi. manfaatin tuh. Udah kita capek-capek kan puasa, Iya, benar. tarawih, segala macam amal-amalan yang lainnya, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Tapi Allah indikator Subhanahu wa merugi itu kayak gimana taala. sih Pak Ustaz? Indikator merugi. Ya kan orang yang paling beruntung yang mendapatkan ampunan Allah kan. Berarti dia setelah Ramadan ya udah biasa aja gitu. Ya, kan tadi kata hadis Rasul, barang siapa yang tarawih Ya. pada malam Ramadan akan diampuni dosa-dosanya pada yang lalu. Oh, Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni dosanya pada masa-masa yang lalu. Jadi kalau kita nggak mendapatkan ampunan Allah, kata Rasul rugi. Sehingga Rasul pun mengamininya. Amin. Luar biasa. yang ngaminin Rasul ya. Iya. Pasti ini doa akan dikabul pasti. Nah, luar biasa. Serem. Nah, untuk itulah itu mah. kesempatan masih bulan Ramadan ini jangan disia-siakan. Betul. Ya. Jangan ada waktu yang Manfaatkan terlalu. ya. Kalau memang ngantuk ya tidur silakan. Iya. Biar Tidur kita ya, tidur fit, boleh tuh ya. biar kita fit kembali untuk Tapi melaksanakan untuk itu. tugas-tugas. Tapi kalau untuk tidurnya panjang Ustaz, Nah, sampai jangan- ninggalin sholat. ya tapi jangan sampai mentang-mentang puasa tidur mulu itu gitu kerjanya. betul ya. Jadi malah sia-sia itu ya. Karena ada dasar keterangannya yang belum bisa dipertanggungjawabkan, naumatus shaim ibadatun. Apa tuh? Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah katanya. Tapi kan itu akan benar nggak? akan lebih baik kan bekerja yang lebih positif, Iya. tidak membaca Ya, Al-Qur'an. dibandingkan tidur ya. Mungkin mengerjakan pekerjaan yang lain Iya. ya. Bahkan kita tidak boleh dengan adanya bulan Ramadan ini menurunkan produktivitas kerja kita. Gara-gara Nggak boleh Ramadan malas-malasan. kita jadi Harus malas-malasan, masuk sekolah ya. menurunkan kinerja kita, sebaiknya tidak. Iya.
Ya pastilah orang puasa namanya Ya, lapar, lapar. Lemas itu maksudnya. haus gitu ya. Lemas. Yang mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah itu taufik, istiqomah, Amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. kemudian panjang umur, sehat, Amin. dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cita-cita kita yang paling utama adalah mendapatkan sertifikat yang disebut dengan husnul khatimah. Amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Iman terbawa sampai sakratul maut sampai tidak membawa kesyirikan. Itulah orang yang beruntung yang sesungguhnya. Orang yang sukses yang sesungguhnya adalah orang yang husnul khatimah, yang baik pada ujung kehidupannya sehingga sudah mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masa luar biasa. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 12 bulan Hijriah, 1 bulan paling mulia. Bulan penuh ampunan, bulan penuh berkah, Ramadan bulan bahagia. Menahan lapar nafsu dan dahaga demi ridha Allah dan cintanya. Segala perluakan pandangan dan ucapan, mujahadah dalam ketakwaan. Oh nikmatnya kebersamaan,